Boleh dijelaskan kalau dari temuan Prof. Chandra sendiri sebenarnya untuk informasi bagi masyarakat atau pemirsa CNBC Indonesia sebenarnya gejala utama yang biasanya diduga atau terkait dengan monkeypox ini apa saja dan bagaimana cara membedakannya dengan penyakit lain? Silakan Prof. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan dulu karena kita ada 20 sekian kasus data WHO sampai yang dilaporkan sampai 20 Oktober. Jadi sampai 20 Oktober itu kalau di dunia ini ya ada 91 ribuan kasus cacar monyet ini. Kan namanya sudah bukan monkeypox lagi, tapi namanya sudah berubah jadi mpox. Kenapa? Karena dia tidak selalu dari monyet. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada 10 negara terbesar yang melaporkan kasus cacar monyet ke WHO, memang kasusnya semua di atas ribuan ya. Yang paling banyak tuh Amerika sudah 30 ribuan dan yang paling sedikit itu Cina. Dari 10 besar itu yang angkanya 1.700. Jadi saya akan mengatakan bahwa sebenarnya kasus kita memang meningkat dari waktu ke waktu, tapi di negara lain juga kasusnya masih ada. Walaupun data yang 20 Oktober itu kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebenarnya di dunia ini ada penurunan. Penurunannya memang kecil 0,16%, tapi ada tren penurunan sedikit sementara di kita memang kasusnya meningkat. Itu gambaran sedikit tentang situasi di dunia. Kemudian kalau pertanyaan tentang gejala, sebelum kita juga perlu tahu bahwa penyakit ini bukan penyakit baru. Ini sudah ditemukan sejak 1958 begitu ya. Cuma memang pada tahun 2022 itu dan sudah kasusnya ada terus dari waktu ke waktu. Cuma pada tahun 2022 ada peningkatan di banyak negara sehingga dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan global pada waktu itu. Gejalanya seperti ada di berbagai video ini, berbagai gambar ini, memang utamanya adalah kelainan di kulit. Itu ada berbagai jenis kelainan di kulit, ada kemerahan, ada kropeng, ada seperti bisul, tetapi juga diikuti atau bahkan dimulai dengan keluhan seperti demam, sakit kepala gitu, nyeri-nyeri sendi, dan sudah beberapa waktu keluar gambaran yang merah-merah seperti di kulit yang sekarang sedang terlihat di layar. Dan lesi di kulit inilah atau kelainan di kulit inilah yang kemudian menular dari orang satu ke orang lainnya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bukan sampai kalau masih ada gambar-gambar seperti ini, artinya orang ini masih menular. Harus gambar ini bersih semuanya, maksudnya kelainan bersih semua, timbul kulit baru tidak menular lagi ke orang lain. Jadi itu yang penting untuk diketahui tentang gejala dan penularannya. Dan selain dengan kelainan kulit dan juga demam, maka yang juga banyak disebut adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening. Itu salah satu hal yang banyak ditemukan pada cacar monyet. Cuman kalau pertanyaannya untuk membedakan ini dengan penyakit lainnya, memang harus diperiksa secara laboratorium. Karena dengan hanya melihat kita bisa menduga berbagai penyakit tanpa ada diagnosis pasti. Untuk itu maka kalau ada keluhan-keluhan seperti yang ada di layar ini, maka harus segera dilaporkan ke petugas kesehatan, harus dilakukan pemeriksaan pada yang lesi-lesi di kulit itu untuk mengetahui apakah itu cacar monyet atau mpox atau bukan. Dan mpox itu ada dua klitnya juga, ada klit 1, ada klit 2, nanti barangkali mau kita bicarakan kalau mau lebih detail, tapi itu gambaran umum yang perlu diketahui. Yang penting adalah kalau ada kelainan seperti itu, segera ke petugas kesehatan untuk mereka memastikan apakah itu cacar monyet atau bukan. Baik, berarti memang untuk memastikan apakah memang ini mpox atau bukan, itu memang harus ke tenaga kesehatan begitu ya, tidak bisa mendiagnosis sendiri, nanti dari situ baru dianalisis seperti apa atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terkena gejala tersebut. Begitu ya Prof. Chandra? Ya, betul sekali, betul sekali. Jadi memang justru salah satu upaya untuk menghentikan penyebarannya adalah mendeteksi sedini mungkin. Jadi kalau ada keluhan gejala-gejala seperti itu, segera periksakan diri supaya ketahuan sakit atau tidak sakit, dan kemudian ada penanganan selanjutnya yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih Prof. Chandra atas penjelasannya. Saya akan bertanya ke Dr. Farhani terlebih dahulu selanjutnya. Kalau dilihat dari penambahan kasus beberapa waktu terakhir begitu, saat ini sudah masuk ke daerah Bandung begitu yang selama ini kasusnya banyak di Jakarta. Kalau dari Kemenkes sendiri apa tindakan preventif yang sudah diambil atau akan diambil dalam waktu dekat? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya tambahkan terlebih dahulu informasinya, per kemarin ya, kita sudah tambah lagi kasusnya menjadi total 20 kasus yang terkonfirmasi mpox. Dan setelah Bandung terakhir kemarin, kita tambah lagi dari Tangerang dan Tangerang Selatan, sehingga DKI, Bandung, Tangerang, Tangerang Selatan yang sudah terdeteksi ada kasus monkeypox dengan total per hari ini 24 kasus. Ya.
Kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan? Yang pertama, Kementerian Kesehatan sejak munculnya kasus yang pertama kali di 2023, kita sudah mengkonsolidasikan diri bersama dengan semua dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan kewaspadaan dini, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Chandra, kita perlu mencari kasus secepat-cepatnya, gitu ya. Bisa mendeteksi kasus secepat-cepatnya sehingga semua dinas kesehatan kabupaten kota menyampaikan kepada puskesmas dan fasyankes di wilayahnya untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan penguatan dalam pengamatan terhadap orang-orang yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatannya. Dan ketika ada gejala atau keluhan yang mirip seperti cacar, seperti yang digambar ini, teman-teman petugas kesehatan di Fasyankes segera langsung mengambil swab ya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk dikirim ke laboratorium rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Kesehatan juga melalui Direktur Jenderal P2P telah menyampaikan surat edaran untuk kewaspadaan dini terhadap penyebar luasan kasus Mpox ini ke semua dinas kesehatan kabupaten kota, ke kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia, dan juga penyiapan fasilitas sarana-prasarana laboratorium rujukan yang sudah ditunjuk untuk mampu melaksanakan pemeriksaan spesimen Mpox ini apabila ada kiriman dari Fasyankes. Demikian